Sampai mana, Rek? Oh, ala jawazi tasbih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Mari kita mulai majelis ilmu ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram. Wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nakhussu khususan ila Syekh Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajma'al muslimuna ala jawazit tasbih. Wa ajma'a, dan telah berijma', telah sepakat. Wa ajma'a, dan telah sepakat sopo al muslimuna, orang-orang muslim, maksudnya para orang-orang muslim yang memang sudah memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad. Berarti para mujtahid. Yang kita tahu kalau ahlu sunnah wal jamaah itu mujtahid mutlak. Itu yang diikuti itu adalah salah satu dari 4 madhab. Siapa saja? Kalau urutan berdasarkan tahun itu Abu Hanifah atau yang disebut Imam Hanafi. Lahir tahun berapa Imam Abu Hanifah? Lalu Imam Malik. Lalu Imam Asy-Syafi'i, dan yang keempat Imam Ahmad ibnu Hambal atau Imam Hambali. Jadi yang dimaksud ini ya yang orang-orang yang sudah punya kapasitas untuk ijtihad. Itu sepakat, ijma' ala jawazit tasbih, ing atase kebolehan membaca tasbih, wat tahlil, dan tahlil, wat tahmid, dan tahmid. Kalau tasbih itu ucapan apa? Subhanallah, tahlil la ilaha illallah, tahmid, takbir, wa takbir, wassalati ala rasulillah, dan sholawat kepada Rasulullah, wassalati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ghairi dzalika, dan selain hal tersebut atau dan lain sebagainya, minal azkari, yang termasuk zikir-zikir. Jadi termasuk boleh selain tasbih, selain tahlil, selain tahmid, selain takbir, selain sholawat, yang masuk kategori zikir. Boleh bagi siapa? Lil junubi, bagi orang yang junub, memiliki hadas besar ini. Wal haidhi, dan orang yang haid. Haid itu tidak perlu dikasih tak marbutoh, haidhoh, karena haid itu sudah otomatis mesti perempuan. Saya sampai umur saya tua begini tidak pernah sekalipun mengalami dilep. Tahu dilep ya? Tidak pernah mengalami haid, karena memang kodratnya laki-laki. Kalau haid ya bahaya. Makanya dalam beberapa literatur itu dulu mungkin pernah saya ceritakan, salah satu kan dalam madhab Imam Syafi'i itu
Bagi laki-laki itu kan haram memakai perhiasan emas. Tapi bagi perempuan itu boleh. Ya yang penting tidak berlebihan. Kalau berlebihan nanti kenanya di israfnya. Berlebihan itu bingle, tahu bingle ya? Perhiasan emas yang di kaki itu 2 kilo. Nah, itu berlebihan itu. Anting-antingnya sampai tak bau sini. Asalkan tidak berlebihan, termasuk cincin, itu boleh bagi perempuan. Bagi laki-laki, kata Imam Syafi'i, pendapat beliau haram. Ternyata ada hikmahnya, karena ada dasarnya itu. Ada dasarnya hadis Rasulullah, suatu ketika ada sahabat yang memakai cincin emas. Lalu kata Rasulullah, apakah kamu senang kalau melingkarkan bara api neraka di jari-jarimu? Nah dari situ, memang Rasulullah tidak menyatakan haram, dosa, enggak, tapi begitu saja itu orang sudah paham, oh berarti ini dilarang bagi laki-laki. Nah nanti ada pendapat-pendapat, kalau Imam Syafi'i haram, nanti ada pendapat yang lain yang mengatakan makruh saja. Nah ternyata hikmahnya ini ya, ini kaitannya dengan haid tadi itu. Hasil penelitian menunjukkan kalau orang perempuan itu punya siklus setiap bulan namanya siklus menstruasi. Itu membuang darah kotor termasuk sel telur yang tidak dibuahi melalui jalur alami itu. Nah, logam emas itu ternyata hasil uji coba sel kanker itu. Jadi kalau ada orang sakit kanker lalu kankernya diambil, sel kanker itu kalau didekatkan dengan bawang putih itu dia mengecil. Tapi kalau didekatkan dengan logam emas itu dia berkembang. Jadi kelihatan hidup. Saya pernah dapat kiriman video WA itu, jadi hidup gitu. Di piring itu didekatkan dengan emas itu hidup, aktif. Hikmahnya kalau dipakai perempuan, ya, naudzubillah, umpama ada sel-sel darah kotor yang itu bisa menjadi tumbuhnya sel-sel kanker. Tapi kalau dia pakai emas, dia tetap aman. Kenapa? Karena ada siklus menstruasi tadi itu. Tapi laki-laki enggak. Sehingga bagi laki-laki itu bisa membahayakan. Ini hikmahnya loh ya. Loh Pak, tapi enggak semuanya begitu. Ini masalah hikmah. Kalau masalah kita melakukan itu ta'abbud. Ta'abbud itu ya kita menghamba, ya begitu aturannya. Jadi ini salah satu hikmah dan rahasia di balik larangan menggunakan perhiasan emas bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan aman. Jangan lalu kemudian kalau ada yang kena kanker yang perempuan, oh gara-gara emas, ya belum tentu juga gitu loh. Tapi secara alami karena ada darah haid yang keluar setiap bulan itu, sehingga bagi perempuan lebih aman menggunakan emas itu daripada laki-laki. Apalagi kalau perempuan itu kan memang di surah Al-Mu'minun, di surah An-Nur ayat 31 itu, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahun. Tidak boleh menampakkan perhiasannya. Lah nanti ulama ada pendapat yang mengatakan, mufassirin, para ahli tafsir itu, perempuan itu ada memang perhiasan yang khilqiyah, yang sifatnya memang bawaan. Ada yang sifatnya muktasabah. Kalau yang bawaan itu kenapa rambut Anda harus ditutup? Karena rambut itu perhiasan. Maka harus pakai jilbab. Lalu ada yang muktasabah. Kalau yang muktasabah yang tadi itu nambah perhiasan emas. Ya yang penting masih standar, masih proporsional, tidak ada masalah. Lalu kalau pakai perhiasan, ini rambutnya dikelihatkan di model-model, lalu menggunakan yang berlebihan, tujuannya agar laki-laki tertarik ke dia, ini yang jadi tidak boleh. Itu namanya tabarruj. Maka di juz 22 itu awal, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Itu tidak boleh. Tapi kalau berhias untuk orang yang sudah halal, umpama nanti sampean sudah punya suami, ya memang itu sangat dianjurkan, kan begitu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ini kok cerita gara-gara haid saja kok sampai kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ashabuna. Sebagian ashab kita. Artinya ashabuna itu maksudnya termasuk ulama-ulama yang sama bermadhab Syafi'i. Karena Imam Nawawi, penulis kitab ini, itu termasuk madhab Syafi'i.
Wa kadza idza qala li insanin wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono idza qala utawi apabila berkata sapa seseorang li insanin kepada orang lain. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wa qasadalan menyengaja atau berniat. Wa qasada dan berniat sapa seseorang sapa man bihi dengan mengucapkan tadi itu qaul ya Yahya khudhil kitaba biquwwah ghairal qur'ani ing selain Al-Qur'an fahuwa maka utawi qaul iku jaiz boleh. Faham maksudnya? Di surat Maryam itu kan ada ayat bunyinya ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab ini biquwwah dengan sungguh-sungguh. Umpama saya punya teman namanya Yahya. Umpama ini ya. Itu ada kitab di situ. Yang dekat dengan kitab itu Yahya. Saya punya dalam kondisi punya hadas besar, belum mandi besar. Lalu enggak apa-apa, itu bukan buaya kok. Ini cicak. Cicak itu biasanya di dinding, nyanyiannya kan begitu. Cicak di lantai apa di dinding? Oke, saya lanjutkan. Di Al-Quran surat Maryam itu kan ada ayat ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Itu ayat Al-Quran. Lalu saya punya teman namanya Yahya. Saya dalam kondisi punya hadas besar, belum mandi besar. Saya minta tolong ke Yahya dengan menggunakan ayat itu, tapi niatnya bukan baca ayat. Tapi niat saya menggunakan iktibas. Tahu iktibas ya? Nah, iktibas itu redaksinya sama dengan Al-Quran atau mirip, tetapi itu bukan Al-Quran. Sama kayak orang doa. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu jangan diprotes. Loh, Rabbana atina itu kan mat tobi'i bertemu dengan hamzah dengan di lain kalimat atau beda kata. Bacaan apa? Majais. Berapa panjangnya? 4 harokat atau 5 harokat, 2 alif atau 2,5 alif. Lalu ada orang doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Keliru. Mana kelirunya? Kurang panjang. Mestinya gimana? Rabbana atina. Nggak usah, karena ini namanya iktibas. Iktibas itu redaksi aslinya itu dari Al-Quran, tapi sudah diambil menjadi doa. Sehingga nggak apa-apa, nggak panjang. Kecuali kalau sampean lagi deres juz 2. Wa minhum man yaqulu rabbana atina. Kalau itu harus panjang. Bisa dibedakan ya? Oke. Saya ngambil ayat ini sebagai iktibas. Karena saya umpama sampean atau sampean lah orang-orang yang hafidhah, yang hafal Quran, lalu kemudian sambil yang sudah ada memori di dalam itu lalu digunakan untuk percakapan. Jadi ngambil dari ayat. Ada teman-teman yang mau berangkat, kita tanya, fa aina tadhhabun? Kan ada di Al-Quran ya. Fa aina tadhhabun? Lalu temannya ditanya, hal ataka hadithul ghasyiyah? Apa artinya al-ghasyiyah itu? Oke, saya lanjutkan. Saya kembali ke tadi. Kalau niatnya bukan niat membaca Al-Quran, jadi iktibas saja, walaupun ayatnya sama, maka ini boleh. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Hei Yahya, minta tolong ambilkan kitab itu dengan sungguh-sungguh. Kalau ini makna aslinya adalah kepada Nabi Yahya khudhil kitaba biquwwah, agar memegang teguh kitab yang telah diberikan sekaligus dengan sungguh-sungguh. Makanya di juz 9 itu ada ayat qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Maka ambillah apa yang telah aku anugerahkan kepadamu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Dulu pernah saya sampaikan di sini, tapi tidak tahu mungkin ada yang belum hadir waktu itu, belum ikut. Kalau ayat ini dikontekstualisasikan, Nabi Musa itu kan dipilih oleh Allah dengan 2 kelebihan dibanding yang lain. Inni istafaituka 'alan nas, saya memilih engkau
dibanding semua manusia dengan dua hal, birisalati wa bikalami, dengan risalahku dan kalamku. Kalau kita kontekskan hari ini, hei kalian santriwati pondok sebelah yang mondok di Yayasan Khairiyah Hasyim, umpama ini ya. Kalian yang di sini itu sudah dipilih dengan dua kelebihan. Yang pertama, birisalati itu karena tidak semua anak yang seusia kalian itu punya kesempatan untuk mondok. Ada yang orang tuanya karep, anaknya mondok, tapi anaknya tidak kerasan. Ada yang anaknya kepingin mondok, orang tuanya tidak mau mondokkan anaknya. Alasannya macam-macam. Ada yang orang tuanya mondokkan anaknya karena di rumah sudah tidak ngatasi membimbing anaknya. Kalau pulang malam, di rumah itu hanya gadget, TV, tidak pernah ngapa-ngapain, orang tuanya angkat tangan. Di pondok tidak kerasan. Ada yang memang yang perlu disyukuri, anaknya sudah karep, mau menghafal Quran, orang tuanya mendukung, di pondok kerasan, ngajinya sregep. Wah, itu luar biasa itu. Jadi kalau birisalati itu sampai di pondok itu sudah suatu anugerah yang luar biasa. Yang kedua, wabikalami. Apa kalami itu? Kalian punya kesempatan untuk menghafal Al-Quran itu kalau kita kontekstualisasikan di sini. Apakah yang di lokal lain tidak? Iya, tapi kondisinya menurut saya itu bisa berbeda dengan di sini. Kalau yang santri di sini itu tidak ngaji, itu malah aneh. Ya kecuali kalau sak pondok tidak ngaji belas, sak lokal tidak ngaji belas, tidak mungkin. Karena harus persiapan setoran dan lain sebagainya. Tapi kalau lokal lain, kadang-kadang mau ngaji itu sungkan sama temannya. Karena satu kamar tidak ada yang menghafal. Kalau di sini mestinya yang tidak ngaji yang sungkan. Berarti harus ngaji. Maka dua hal ini yang harus kalian syukuri. Itu namanya nikmat yang harus disyukuri. Nikmatus syukriyah. Maksudnya nikmat yang harus disyukuri. Kan begitu. Maka lanjutannya, fakhudh ma ataituka, maka ambillah dengan serius, gunakan kesempatan ini, apa yang aku anugerahkan, karena kesempatan tidak akan pernah kembali. Yang rumahnya Kepulauan Riau, nanti kalau sudah pulang, kesempatannya sudah beda dengan hari ini. Makanya selesaikan tahfidz Anda di sini. Perbaiki kualitas hafalan, mumpung masih di pesantren. Jangan remehkan gini. Nanti ajalah, kuliah kan sekarang banyak kampus-kampus yang juga ada tahfidznya. Menurut saya tetap konteksnya sudah berbeda. Di mana ada kesempatan ketika kalian di usia sekolah, ketika masih berseragam abu-abu, umpama Alia, ada abu-abu ya seragamnya ya? Seragam bawahan tapi kan bukan atasannya. Atasannya tetap putih. Maka gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ya kecuali kalau umpama sudah kadung kelas 3 aliyah baru mulai menghafal. Harus tetap usaha, nanti dapat sebanyak-banyaknya ketika kuliah dilanjutkan. Tapi harus ada yang tahfidz dari sanawiyah kok sampai aliyah ndak hatam-hatam, ini kan ya eman. Harus lebih semangat. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin, dan jadilah orang-orang termasuk orang-orang yang bersyukur. Lanjut. Jadi kalau ada orang yang mengatakan li insan kepada orang lain, kepada temannya, ya khudil kitaba biquwwah, dan dia tidak berniat itu membaca ayat, maka itu boleh. Ya khudil kitaba biquwwah. Loh, kamu kan haid, kenapa kok baca ayat ini loh? Saya minta tolong teman saya untuk membaca ini, untuk ngambil kitab itu. Wa kadza ma asbahahu. Wa kadza, dan begitu pula ma sesuatu asbaha yang menyerupai apa ma hu ing kadza. Maksudnya ya hal yang serupa. Kayak tadi itu ada teman sampean mau berangkat rombongan bareng-bareng, fa aina tadhhabun? Pada mau kemana ini? Gitu. Tapi niatnya untuk bertanya, tadi pakai iktibas. Wa yajuzulan, boleh lahuma bagi keduanya itu berarti orang yang junub dan haid. Lahuma bagi junub wal haid. Wa yajuzu, dan boleh lahuma bagi orang yang junub dan orang yang haid, opo an yakula, mengucapkan indal musibah, ketika ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Idza lam yaksuda ketika ora berniat sapa junub dan haid al-qiraata ing membaca Al-Qur'an. Kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu aslinya itu adalah bagian dari ayat Al-Qur'an. Di juz berapa ini? Juz 2, sudah hafal semua. Kecuali yang belum. Kan semua itu kan begitu. Kecuali ada pengecualian. Sudah hafal semua kecuali yang belum. Sama kayak warung di Cukir tuh, di dekat pertigaan pabrik gula itu ada KPK, tahu KPK ya? Komunitas Pecinta Kopi. Itu tulisannya buka terus kecuali pas tutup. Jadi kapan warung itu buka? Oh, pokoknya buka terus, kecuali kapan? Ya kecuali pas tutup. Samaan juga ngaji itu lancar kabeh, lancar semua kecuali pas bulet. Santri lokal hufat itu selalu setoran, kecuali pas tidak setor. Jadi setoran terus kecuali pas tidak setor. Semua rajin kecuali pas males. Loh, kalau sudah dikatakan semua rajin, maka mestinya kita malu, berarti semuanya rajin. Namanya pengecualian itu mesti sedikit, tidak mungkin pengecualian itu lebih banyak. Umpama semua santri hufat itu masuk semua kecualinya mesti sedikit, kecuali siapa? 2. Nah, umpama semua masuk kecuali semuanya yang masuk hanya 1, ya tidak pakai kecuali. Berarti dibalik. Ya, berarti dibalik. Yang ngaji lo cuma 1 kan jadi begitu, bukan semuanya masuk kecuali 1. Pengecualian itu mesti lebih sedikit. Kalau pengecualian itu lebih besar, ini keliru kita. Maka kalau saya katakan santriwati lokal hufat semuanya menghafal Al-Quran kecuali yang belum, berarti yang belum ini sedikit. Santri lokal lain, utara 1, utara 2, semuanya tidak menghafal Quran kecuali yang menghafal, berarti sedikit yang menghafal. Bisa difahami? Maka kalau di sini tidak menghafalkan Quran, itu sama kayak dulu guru saya ketika di MK itu ngomong, kok ada anak MK tidak menghafal Quran, itu sama kayak bebek sudah di sungai, tapi dia tidak berenang. Bahkan dia tidak bisa berenang, kan eman. Wong sudah di tempatnya kok tidak dilakukan. Nanti ketika boyong yang ada hanya penyesalan. Eman. Selesaikan tahfidz Anda, perbagus kualitas hafalan Anda. Nanti ketika sudah boyong dari lembaga ini, tinggal pengembangan. Karena ilmu Allah itu luas. Hafal Quran itu bukan akhir dari segala-galanya. Tapi itu awal, modal awal untuk Anda mengembangkan diri dan menjadi pribadi yang lebih bisa memberikan manfaat bagi umat. Jangan lalu sudah merasa puas, sudah selesai. Apalagi yang belum selesai. Nah, kalau melihat sesuatu yang terkait dengan prestasi keilmuan, itu lihatlah yang lebih atas. Saya tuh sudah 10 juz. Teman saya tuh ket biyen iku mek 2 juz gak nambah-nambah, iku yang bulet. Lalu Anda merasa bangga. Jangan. Maka lihatlah yang di atasnya. Ini teman saya ini kok cepet banget ya. Padahal mulai ngafalnya itu lebih dulu saya. Tapi kenapa kok saya macet di surat At-Taubah? Juz 10 aja, belum nambah-nambah. Teman saya sudah juz 15. Saya selama ini kemana ya? Kemana itu bukan berarti ya tetap di sini, tetapi apa yang Anda lakukan gitu loh. Sehingga itu bisa memicu dan memacu semangat motivasi sampean. Pernah ulangan di sekolah? Ulangan harian kayak gitu. Kalau Anda melihat teman Anda, umpama sampean ulangan harian dapat 60 skornya. Lihat punya temannya, disembunyiin. Enggak malu. Malah kelihatan sekilas. Dapat 40 teman kita. Kadang kita merasa, lumayan aku oleh swida, iku lu 40. Tapi kalau kita melihat yang dapat 100, kadang kita tidak termotivasi, ini keliru. Gitu. Alah oleh 1 saya, biasa. Anjir arek iku wis kadung pinter ket biyen, sudah pinter dari dulu. Itu namanya Anda tidak mau memotivasi diri Anda dengan lingkungan sekeliling Anda. Orang-orang pesimis itu bentuknya begitu.
Orang pesimis dan optimis itu melihat lingkungan itu beda persepsi. Saya dulu ketika masih muda, sekarang sudah tua. Karena sudah meninggalkan dunia hitam. Rambut saya sudah banyak yang memutih. Berarti kan saya sudah meninggalkan dunia hitam. Kalau kalian masih berada di dunia hitam, karena rambutnya belum ada yang putih. Tapi saya tidak tahu kan. Mungkin ada di antara kalian yang memang sejak lahir rambutnya sudah putih. Ya kalau kekurangan pigmen istilahnya kan ada orang itu yang, saya lanjutkan, atau orang yang albino. Apa yang mau saya kok lali nih? Apa tadi mau cerita apa tadi, Pak? Dunia hitam. Dulu waktu saya masih muda, ya mau cerita itu kayaknya ya. Tapi lupa mau cerita apa tadi. Wes dilanjut dulu. Kembali ke materi. Jadi kalau ada orang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun walaupun dalam kondisi haid itu boleh. Karena itu sudah otomatis kalimat itu iktibas dari Al-Qur'an, tapi selama ini sudah digunakan untuk mengingatkan diri kita. Ini namanya istirja. Istirja itu apa? Mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah. Biasanya kalau ada teman kita atau saudara kita, keluarga kita atau siapapun yang wafat, selama ini kita itu keliru. Ini kan sebenarnya musibah. Musibah itu kan bentuknya banyak. Kalau ada yang sakit sekalipun, itu mengucapkan innalillahi itu bagus. Karena istirja. Sehingga semuanya disandarkan kepada Allah. Nah kita itu enggak ya kadang-kadang. Ada teman kita sakit. Innalillahi. Loh, wes gak ono ta? Enggak, masih sakit ini. Kalau nek wis muni innalillahi itu mendoakan cepat mati. Enggak, ini harus diluruskan. Paham ya? Coba kalau ada teman sampean sakit, sampean bilang innalillahi, itu bisa jadi yang sakit ikut tersinggung. Oh, pas yang durung mati kok innalillahi. Padahal innalillahi itu kalimat istirja yang menyatakan sesungguhnya kami itu adalah milik Allah. Innalillahi wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi rajiun, pasti dikembalikan atau pasti orang-orang yang kembali kepada Allah. Sama ini kehilangan sesuatu, innalillah. Bahkan ada orang-orang tertentu yang mendapatkan amanat itu mengucapkan istirja. Mendapat jabatan jadi duta besar. Selama ini yang sering kalau dapat amanah jabatan itu diucapi selamat lalu mengucapkan alhamdulillah. Tapi ada orang-orang yang kalau mendapatkan amanah itu istirja, innalillah. Kenapa? Karena memohon pertolongan Allah bahwa amanat itu adalah dari Allah dan amanat ini akan dikembalikan, termasuk yang mengemban amanah itu akan kembali kepada Allah. Maka doanya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi mohon kepada Allah, dari sisi Allah agar dianugerahi, kalaupun dapat amanah kekuasaan itu adalah kekuasaan yang bisa memberikan pertolongan, bukan yang malah menjatuhkan. Dapat amanat jadi pengurus, ini amanat. Ya. Kalau sultanan nasiro berarti nanti amanat itu meringankan hisab Anda. Karena Anda serius menjalankan amanat, ngajak orang untuk baik, berarti ini pundi-pundi amal di akhirat. Faham? Tapi kalau dengan amanat itu kok kita ndak amanah, mumpung jadi pengurus, mumpung jadi pengurus, saya bisa keluar bebas karena saya ndak perlu izin umpama. Tetap izin ke pengasuh ya. Mumpung jadi pengurus, ini namanya pengurus yang perlu diurus. Beda nanti. Oke, kita lanjutkan. Dengan syarat idza lam yaqsuda al-qira'ata. Qala ashabuna berkata sapa ashabuna, ulama-ulama kita al-Khurasaniyun. Jadi ulama-ulama Khurasan. Khurasan itu nama daerah. Kata ulama Khurasan wa yajuzu, dan boleh an yakula yen toh berdoa atau mengucapkan sopo orang yang junub dan orang yang haid inda ruku bidaba, ketika naik kendaraan. Daba itu maksudnya ya binatang yang melata, karena dulu kendaraannya ya binatang yang melata, naik unta, naik kuda. Kalau kita maknai sekarang ya ruku bidaba ya naik mobil, naik motor.
naik sepeda ontel, naik becak, ya, naik Gojek. Berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu juga aslinya adalah ayat Al-Qur'an. Wa inda du'a, dan ketika berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Idza lam yaqsuda al-qira'ata. Idza lam yaqsuda, apabila tidak berniat sapa junub dan haid al-qira'ata ing membaca Al-Qur'an. Jadi sampean setiap pagi, setiap selesai ngaji, selesai melakukan aktivitas umpama lalu duduk berdoa, itu tetap boleh berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa tadi namanya? Iktibas. Jadi tidak berniat untuk membaca Al-Qur'an. Termasuk dari pendapat-pendapat ini, maka orang yang hafidhah, yang menghafal Al-Qur'an, kalau mau deres, maka niatkan untuk zikir. Dan niat itu dalam, saya lupa dalam catatan di kitab apa itu. Itu ada penjelasan, niat itu tidak harus menyertai secara terus-menerus. Umpama sampean setiap ngaji itu sudah pokoknya niat zikir. Enggak, yang penting di awal sampean baca sudah niat zikir, itu sudah cukup. Sehingga tetap bisa deres. Lah, ulama yang hati-hati, deres dibolehkan, tapi untuk nambah atau ziyadah maka di stop dulu. Karena kalau ziyadah diniati zikir angel, karena yang dihafal itu ya pasti Al-Qur'an. Tapi kalau sampean sudah hafal ayat itu lalu diniati zikir, maka tidak ada masalah. Atau orang biasa tahlilan di kampung, biasanya tahlil itu kan gandeng dengan baca Yasin. Kalau orang haid itu tetap boleh dengan niat zikir, dan niat zikir itu ada di awal, usah niat zikir. Sama sudah biasa baca Yasin, tidak ada masalah. Bisa difahami? Begitu. Cuma nanti nyari mushafnya, jangan mushaf yang tidak pakai pendamping, yang mushaf murni. Cari yang ada pendamping. Bisa terjemahan, bisa Yasin tahlil yang ada isinya Yasin tahlil, lalu ada doa-doa apa, seperti takorubat, seperti majmu'at minal azkar, kumpulan-kumpulan zikir, seperti yang di sebelah itu punya itu ya, dan seterusnya. Itu boleh dibawa. Ada pertanyaan? Ngantuk? Enggak ya? Ada pertanyaan? Buatan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imamul Haramain. Imam Haramain berpendapat. Jadi gini Rek, tambahan penjelasan, harus dibedakan antara orang yang haid dengan orang yang junub. Kalau orang yang haid itu dia tidak bisa menentukan kapan harus suci. Kenapa? Maksudnya menentukan itu kalau dia sudah selesai dari haidnya, ya dia harus segera mandi suci. Tapi tidak bisa, saya 1 hari tak mandi suci, wong haidnya belum selesai. Tapi kalau orang junub, itu dia bisa menentukan sendiri. Saya sekarang tak mandi besar. Dalam kondisi junub. Maka yang perlu dibedakan itu, kalau hanya mengucapkan kalimat seperti istirja tadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak masalah. Tapi kalau membaca Al-Quran dengan niat zikir, maka kalau orang haid yang menghafal Quran, itu dibolehkan. Tapi kalau orang junub, menurut pendapat yang lebih hati-hati, maka tidak boleh. Kenapa? Karena orang junub bisa mandi dulu ketika itu juga. Tapi kalau orang haid kan tidak bisa ketika itu juga, harus nunggu haidnya selesai. Haidnya berhenti, selesai, biasanya berapa lama, kan setiap orang beda-beda. Kalau diambil standar yang rutin, yang haidnya teratur dan rutin, ya seminggu selesai. Jangan sampai jadi perempuan yang karena haid itu dijadikan alasan untuk males. Ayo deh jamaah, enggak kak, lagi datang, lagi dapet umpama, atau lagi datang bulan. Lalu diajak lagi jamaah, besoknya lagi, sudah seminggu, masih alasan, padahal sudah selesai.
Suruh ngaji males, suruh jamaah tidak berangkat, alasannya masih ada tamu. Kamu kok datang, tamunya kok lama banget? Iya kak, tamunya udah nginep seminggu, sekarang dia malah tidak mau pulang, malah kos. Akhirnya ini berarti menjadikan haid itu sebagai alasan dari tabir dibalik kemalasannya. Ini jangan sampai terjadi, dan saya yakin di sini tidak ada yang begitu. Selesai suci ya langsung beraktivitas yang luar biasa. Ya restoran, ya jamaah. Qala fa idza qala al-junub. Fa idza qala maka apabila berkata sapa al-junubu orang yang junub, memiliki hadas besar, mengucapkan bismillah walhamdulillah. Umpama mau melakukan pekerjaan, bismillahirrahmanirrahim, lalu selesai mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sama kasusnya, fa in qasada, maka jika berniat sapa junub al-Qur'ana ing membaca Al-Qur'an. Fa in qasada, maka jika berniat bermaksud sapa junub al-Qur'ana ing membaca Al-Qur'an, aso, maka dia bermaksiat. Dia telah bermaksiat. Tapi kalau niatnya zikir, apalagi sudah biasa mengucapkan bismillah, maka wa in qasada, lan jika berniat sapa junub az-zikra ing zikir, aw lam yaksud syai'an, atau tidak berniat sesuatu pun, wis pokoke muni karena sudah otomatis. Karena orang itu kadang yang keluar dari mulutnya itu apa yang sudah biasa dia ucapkan. Ada orang kesandung batu, tersandung cor-coran. Kalau dia biasa mengucapkan innalillah, maka itu yang akan terucap, innalillah. Iya kan? Ada orang kaget, juga kageti temannya. Kalau orang sudah biasa mengucapkan kalimat thayyibah, astagfirullahaladzim. Tapi mohon maaf, kalau ada orang yang biasa mengucapkan sumpah serapah, atau orang Jawa bilang meso. Meso itu bukan cuci tangan ya, kalau itu weso, beda. Orang Jawa bilang meso. Itu yang keluar yaitu, dikageti temannya, meso. Kalau ada orang tadi mengucapkan astagfirullah, lalu memulai pekerjaan sudah otomatis bismillah, buka Quran bismillah, buka kitab bismillah, mau makan bismillah, itu tidak dosa walaupun dalam kondisi junub, apalagi haid, tidak ada masalah. Faham ya? Dengan niat zikir. Au lam yaksud syai'an lam ya'tham, maka dia tidak berdosa. Lam ya'tham, dia tidak berdosa. Wa yajuzu lahuma, dan boleh bagi keduanya, orang yang junub dan haid tadi, apa qiraatuma membaca ayat. Qiraatuma membaca ayat, nusikhat yang telah dinasakh, yang telah dihapus, apa tilawatuhu. Nusikhat yang telah dihapus, apa tilawatuhu. Tilawahnya ayat itu. Kalian di Sanawiyah sama di Aliyah sudah pernah belajar an-nasikh wal mansukh, tentang nasikh mansukh. Itu di mungkin studi Al-Quran sama di ulumul Quran. Kalau di ilmu tajwid ya tidak dibahas, studi Quran yang tingkat lanjut. Nanti juga dibahas di usulul fiqh. Cuma kalau masih Aliyah itu masih pengantar-pengantar. Sanawiyah kayaknya belum ada. Orang yang memahami Al-Quran, termasuk para mufassirin, para ulama, itu mesti harus paham an-nasikh wal mansukh. Mana ayat yang dihapus, mana yang tidak. Lah dihapus itu yang banyak, itu dihapus secara hukumnya. Tapi ayatnya masih ada. Lah orang yang tidak paham, ini bisa berbahaya dalam menafsirkan Al-Quran. Ada yang sangat terkenal dalam riwayat, ada yang sudah dinasikh, dihapus lafadznya. Itu yang disebut tilawahnya. Kalau yang tilawahnya sudah dihapus itu boleh. Apa ayatnya? Ada ayat di surat Al-Ahzab itu bunyinya asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Itu yang ditulis dalam kurung itu. Tapi ini sudah tidak ada di Al-Quran. Jadi pernah turun tetapi sudah dinasikh. Itu namanya mansukh, dinasikh tilawahnya. Lah kalau tilawahnya dihapus, maka di situ juga yang terkandung di dalamnya asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah.
Jadi asyaikhu wasyaikhatu. Ini terkenal, sejak dulu contohnya ya ini. Ayatnya lengkapnya di sini ditulis di footnote di catatan kaki. Asyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah nakalam minallah wallahu azizun hakim. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Ambari, riwayat dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dari siapa? Dari Rasulullah. Tapi ketika mushaf ini sudah mulai ditulis, itu ayat ini sudah tidak ada memang. Faham ya? Nanti lebih lanjut silakan dibahas dalam bab an-nasikh wal mansukh. Walaupun nanti ada perdebatan ulama, ada yang mengatakan la naskha fil Qur'an. Tidak ada nasikh mansukh dalam Al-Quran. Yang mengatakan ada, tetap ada. Ayatnya di juz 1 itu. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti aw mith alam ta'lam. Masya Allah, lancar semua ya kalau juz 1 ya. Alam ta'lam annallaha ala. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Nggak ada. Nanti pekan depan kalau mau nanya, sampean izin atau malu atau sungkan, ditulis nggak apa-apa. Jadi tulis di kertas, nanti kasihkan ke saya, nanti kita jawab. Kalau memang mungkin saya tahu, tapi kalau nggak tahu ya saya akan belajar lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal. Faslun utawi iki ku fasal. Idza lam yajid al-junubu awil haidu ma'an. Idza lam yajid apabila tidak mendapati, tidak mendapatkan, tidak menemukan. Sopo al-junubu orang yang junub. Awil haidu atau orang yang haid. Ma'an ing air. Berarti ini sudah mau bersuci, sudah mau mandi besar. Mandi besar. Bersucinya toharohnya menggunakan air. Lah kalau tidak mendapatkan air gimana caranya? Tayamum. Kalau orang awam lalu tanya, kalau tayamum wudu kan ya begitu. Hanya di muka lalu sama kedua tangan. Karena ayatnya fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum terus wa aydiyakum apa ayatnya deh? Wa aydikum min. Oke. Kalau orang awam tanya, oh berarti kalau mandi besar, tayamumnya gimana ini? Apa harus gulung-gulung di tanah? Enggak, sama. Nanti kita jelaskan ini. Idza lam yajid al-junubu awil haidu ma'an. Tayammama maka bertayamum. Tayammama maka bertayamum. Wa yubahu lahu wa yubahu dan dibolehkan lahu bagi junub atau haid. Lahu bagi orang yang junub atau orang yang haid yang bersuci mandi besar, bersuci dari hadas besar, apa al-qiraatu membaca Al-Qur'an, was-sholatu dan salat, wa ghairuhuma dan selain membaca Al-Qur'an dan salat. Jadi kalau sudah tayamum boleh. Tapi ingat tayamum itu kalau untuk salat fardu itu berlaku 1 kali. Untuk 1 episode sholat fardu. Fa'in ahdasa maka jika berhadas sopo junub dan haid. Jadi setelah tayamum, boleh tayamum lalu boleh baca Quran, boleh sholat. Kok kemudian hadas, dia batal. Hurrimat maka diharamkan alaihi ing atase junub atau haid apa as-sholatu salat. Tadi itu salat yang wajib ya. Salat tidak boleh. Walam tahrum dan tidak haram, tidak terlarang apa al-qiraatu deres atau membaca Al-Qur'an. Wal julusu fil masjid dan duduk-duduk di masjid termasuk iktikaf. Wa ghairuhuma dan selain keduanya. Mimma yang termasuk sesuatu
La yahrumu, yang tidak haram, alal muhditsi, bagi orang yang berhadas. Bagi orang yang berhadas, hadas kecil ini. Kama idza tasala, sebagaimana apabila mereka sudah mandi. Jadi seperti seakan-akan mereka sudah mandi besar, tsumma ahdatsa, kemudian berhadas kecil. Jadi kalau ada orang yang sudah mandi besar, lalu deres, kok dia batal, deresnya boleh tapi tidak boleh sholat, kan begitu. Wahadha utawi ini iku mimma termasuk sesuatu yus'alu anhu, yang sering ditanyakan. Wa yustaghrabu, lan dianggap aneh. Gharib itu aneh, yustaghrab itu dianggap aneh. Oh, tadi titik ya. Ini berarti begini konteksnya. Wahadha utawi ini Imam Nawawi mau menjelaskan konteks berikutnya ini. Kalau tadi sudah selesai, titik. Wahadha utawi ini iku mimma sesuatu, termasuk sesuatu yus'alu anhu, yang sering ditanyakan dan dianggap aneh. Apa itu? Fayuqalu, dikatakan, katanya begini, junubun yumna minas sholah. Orang yang junub itu dilarang atau terlarang dari melakukan sholat. Yumna, terlarang atau dilarang, minas sholah, dari melakukan sholat. Wala yumna'u, dan tidak dilarang, dan tidak dilarang sopo junub min qiraatil Qur'an, terhadap membaca Al-Qur'an, wal julusi fil masjidi, dan duduk-duduk di masjid, min ghairi dhariratin, tanpa adanya kebutuhan, tanpa adanya dharurah, tanpa adanya kebutuhan. Fa kaifa suratuhu, bagaimana intinya, bagaimana sesungguhnya bentuknya, ya apa sih sakjane. Fahadha, maka utawi ini iku suratuhu, bentuknya. Jadi gini, yang sering ditanyakan dan sering dianggap aneh itu ada orang yang bertanya begini, kalau orang junub itu tidak boleh melakukan sholat, tapi tidak dilarang, berarti boleh membaca Al-Quran dan duduk-duduk di masjid tanpa adanya dharurah. Sakjane bentuknya gimana? Maka penjelasannya itu fahadha suratuhu, tadi sudah dijelaskan. Pokoknya aturannya orang junub sama haid, ya, kalau dia tidak mendapati air, nyari air tidak ketemu, maka dia sebelum melakukan ibadah, haidnya sudah suci, kan berarti sholatnya sudah wajib. Mau mandi kok tidak dapat air, maka dia harus tayamum. Kalau sudah tayamum, ya, maka dia sholat boleh, tapi sholat wajib hanya untuk sekali. Lah, sholat boleh, lalu baca Quran, ini juga boleh. Kalau batal dia, habis sudah tayamum tadi kok batal, maka sholat ya jelas tidak boleh, harus tayamum lagi. Tapi kalau untuk baca Quran, maka boleh, karena dia dianggap untuk sementara, sebelum dia mendapati air, berarti kan dia sudah suci dari hadas besar, haidnya tadi sama junubnya. Tapi ketika batal, maka dia punya hadas kecil, maka tetap boleh ngaji, tapi sholat tetap tidak boleh. Faham? Ini berbeda dengan yang atas tadi. Kalau yang atas tadi, ini niat zikir. Kalau ini deres, ya niat deres, termasuk nambah. Tapi kalau dia melihat air, maka otomatis dia tetap wajib bersuci lagi menggunakan air itu, mandi. Paham? Lawang tengah-tengah sholat saja, tidak ada air. Wudhu, bukan hadas besar ya, hadas kecil. Sholat. Tiba-tiba air, ada air, maka otomatis selama masih ada waktu sholatnya masih ada, maka dia batal sholatnya. Ya karena wudhunya tadi, tayamum tadi dianggap batal karena sudah melihat air.
maka dia harus wudhu. Kalau orang hadas besar ya dia harus mandi, baru kemudian sholat. Jadi aturannya begitu. Tsumma la farqa fima dzakarnahu baina tayammumil junubi. Tsumma la farqa, kemudian tidak ada perbedaan iku maujud. Tsumma la farqa, kemudian tidak ada perbedaan iku maujud. Fima dzakarnahu, fima ing dalam penjelasan yang telah kami sebutkan. Fima dzakarnahu ing dalam penjelasan yang telah kami sebutkan. Loh, ini ada yang belum punya kitab lah? Belum? Gak punya kitab? Gak dibawa? Kenapa? Ketinggalan? Ada di kamar atau di rumah? Oh, sajane tadi diambil lah, eman kalau nulis gitu. Nanti tidak apa-apa, kitab sama buku. Jadi dilengkapi nanti. Itu ditulis di situ penjelasannya. Oh, tidak apa-apa, nanti bisa dilihat di YouTube. Ini kan biasanya saya upload di YouTube. Ada yang sudah nonton kemarin? Oh, iya. Tapi jangan kemudian saya tidak ngaji kenapa nanti aja lihat di YouTube. Tetap beda. Ngaji offline dengan online, ya online itu kalau menurut saya, kecuali terpaksa loh ya, seperti kuliah, sekolah, karena tidak boleh tatap muka. Ini kalau masih memungkinkan yang ngaji offline, langsung ketemu, tetap jaga protokol. Ini kan yang sudah disilang-silang kan tidak didudui. Tidak tahu kalau yang sebelah sana. Ini kalau sholat jamaah ya. Jadi tetap jaga protokol. Mudah-mudahan kalian sehat semua, kita semua sehat. Lah, tetap ngaji itu enakan offline. Saya di UIN itu taklim itu ya online, karena mahasiswa dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari mana-mana itu kan tidak datang ke kampus. Tapi mereka tetap wajib mengikuti taklim. Karena setelah taklim itu ada Google Form yang disampaikan, termasuk harus ngeresum, harus mengisi pertanyaan, menjawab pertanyaan dari materi yang sudah disampaikan. Karena kalau tidak ngisi itu tidak lulus nanti taklimnya. Jadi tetap taklim dilakukan di UIN itu lewat live streaming sama video edukatif. Jadi saya kalau malam Selasa sama malam Kamis itu yang ngaji begini, tapi langsung live streaming. Yang dihadapi tidak ada, hanya dua orang itu yang musyrif pendampingnya. Pendamping itu kakak tingkat. Yang lain ada di mana? Di rumahnya masing-masing. Tanya jawabnya ya lewat kolom komentar, kalau enggak ya lewat chatting di grup WA. Ya karena itu yang bisa kita lakukan. Kan kaidahnya ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya, maka jangan ditinggal semuanya. Kalau kalian masih bisa offline ikut ngaji di sini, ya jangan kemudian enggak saya tak lihat YouTube-nya aja. Ya beda. Nanti ini YouTube fungsinya apa? Nanti kalau sampean sudah lama, sudah pulang di masyarakat, dulu apa ya materi yang pernah disampaikan? Wah, dicari. Saya ingat kok waktu ngaji itu pernah dijelaskan begini. Dicari untuk mutola'ah, ya di mutola'ah lagi. Itu nanti kelebihannya. Apalagi nanti kalau suatu saat saya sudah meninggal. Nah, sampai kan lihat YouTube kan akhirnya saya mengirim Fatihah lah, saya dapat kiriman dari teman-teman yang pernah ngaji dengan saya. Kan guru-guru kita kan begitu. Saya sering dengarkan murotalnya Bapak almarhum al-maghfurlah Pak Hariri, Ustaz Hariri. Karena beliau dulu pernah rekaman di MQ, dulu ada teman-teman yang menginisiasi bikin rekaman para ustadz-ustadz yang masih menangi Romo Kiai Yusuf Masyhar. Termasuk diantaranya Ustaz Hariri. Sehingga beliau rekaman 3 juz. Punya rekamannya sampean? Juz berapa? 25, 26, 27 ya. Jadi dengan begitu kita ingat guru kita dan lain-lain. Ini harapan-harapannya. Karena sekarang medianya sudah ada, maka kita harus memanfaatkan media untuk hal-hal yang positif, termasuk berdakwah melalui media teknologi informasi yang sudah berkembang. Jadi tidak ada niat macam-macam, bukan niat nanti biar subscribernya banyak, nanti dapat pemasukan. Itu bukan itu gitu loh. Kecuali kalau orang sudah niat jadi YouTuber kan beda ya. Itu beda.
kontennya juga mungkin berbeda. Ada memang kiai-kiai yang tidak memperhatikan itu, sehingga siapapun bisa mengupload, seperti Gus Baha itu. Gus Baha itu channel YouTube-nya banyak, karena siapapun bisa mengupload ngaji beliau. Dan beliau tidak punya kepentingan, yang penting yang penting yang beliau lakukan adalah nasrul ilm atau intisharul ilm, hanya menyebarkan ilmu. Sehingga orang bisa intifa, bisa mengambil manfaat dari manapun. Dan kalau diupload di YouTube itu semua bisa menilai. Artinya menilai itu begini, ilmu itu kan harus terbuka, tidak boleh eksklusif, harus inklusif. Sehingga ada kesalahan, itu ada yang mengoreksi. Ini kelebihannya. Sampai nanti bisa membandingkan, oh ini begini. Jadi tidak tertutup. Sehingga ilmu itu periwayatannya itu mutawatir. Sama kayak Quran itu, mutawatir. Tidak mungkin bersepakat untuk bohong. Nah boleh sampai ngaji rahasia-rahasiaan. Sampai tak ajari ngaji ini ya, tapi jangan ini hanya sampean yang ngaji. Tidak boleh yang lain, tidak bisa. Jadi semua harus terbuka. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Baina tayammumil junubi, antara tayamumnya orang junub fil hadori, dalam kondisi menetap di rumah, wasafari, dan dalam kondisi bepergian. Jadi kata Imam Nawawi, sebagaimana telah dijelaskan, itu tidak ada bedanya. Orang yang junub, yang lagi bepergian atau lagi di rumah, itu bedanya tayamumnya seperti apa, itu tidak ada bedanya. Podo ae. Wa dzakara ba'du ashabi Syafi'i, wa dzakara lan nuturakan atau mengucapkan atau menyebutkan sapa ba'du ashabi Syafi'i, sebagian dari pengikut mazhab Syafi'i, mengikut Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Nawawi, ada memang pendapat sebagian pengikut Imam Syafi'i. Apa pendapatnya? Annahu idza tayammama. Annahu bahwasanya orang yang junub, idza tayammama, apabila bertayamum sapa orang yang junub. Ingat dulu ya, tayamum itu harus sudah mencari air dan tidak nemu. Kalau belum mencari air, tidak boleh tayamum. Sampai di kamar leye-leye, nggak ada air kayaknya nih, udah saya tayamum aja, nggak boleh. Makanya tayamum itu bukan untuk liraf'il hadath. Kan kalau wudu kan nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari, untuk menghilangkan, untuk mengangkat hadas. Sehingga status kita dari asalnya muhdits, orang yang berhadas, maka statusnya menjadi orang yang suci dari hadas. Tapi kalau tayamum itu bukan untuk mensucikan, tapi untuk membolehkan. Makanya niatnya nawaitu tayammuma bukan liraf'il hadas, tapi listibahatis sholat. Kenapa kalau yang disebut sholat? Karena kalau sholatnya boleh, maka yang lain boleh. Ngaji ya boleh, wong sholat saja boleh. Paham ya? Dan untuk sholat fardu itu berlaku satu paket saja, satu kali. Tapi kalau sholat sunnah boleh, setelah sholat fardu Anda sholat sunnah boleh. Tapi zuhur, tayamum tidak ada air, sampai asar tidak ada air, walaupun sampean belum batal. Saya tak sholat asar sekalian masih punya tayamum, tidak bisa. Beda kalau wudhu. Kalau wudhu, saya wudhu sekali sampai asar belum batal, langsung sholat asar, tidak ada masalah. Maka niat tayamum itu listibahatis sholat. Jadi untuk dapat dispensasi boleh melakukan sholat. Ini bedanya. Nah, kata sebagian mazhab Syafi'i, sebagian imam pengikut mazhab Syafi'i itu, kalau orang junub melakukan tayamum fil hadori, yang orang itu di rumah, tidak bepergian, tidak dalam status musafir, berarti statusnya sebagai mukim atau mustautin. Ini ngaji full musik. Jadi statusnya itu mustautin atau mukim, orang yang tinggal. Istabaha maka membolehkan, maka boleh sapa junub as-sholata ing salat, wala yaqra'u ba'daha, dan tidak boleh membaca Al-Qur'an setelah salat. Wala yajlisu fil masjid,
dan tidak boleh iktikaf atau duduk-duduk di masjid. Tapi kata Imam Nawawi, was-shahihu utawi yang sahih, yang benar, iku jawazudzalika, bolehnya hal tersebut. Tidak ada masalah. Walaupun orang itu orang yang mukim, tayamum, setelah sholat lalu dia baca Quran, tidak apa-apa. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan hanya boleh sholat, tapi tidak boleh deres, tidak boleh iktikaf. Tapi kata Imam Nawawi, as-sahih jawazudzalika, bolehnya hal itu. Jadi tetap boleh deres. Walaupun itu orang junubnya dalam kondisi mustautin atau mukim fil hador, tidak bepergian. Kama qaddamnahu, sebagaimana telah kami paparkan dulu. Sebagaimana dulu pernah kami jelaskan. Ada pertanyaan? Ada? Walau tayammama. Kak mari-mari ya, sampean ngaji itu cek yamini apa wis yamini? Jadi kalau lihat jam, lu kok cek jam 6 kurang, apa lu wis jam 6? Pilih wis apa cek? Kalau cek berarti kita ini tidak enjoy ngajinya. Ngaji suwe men. Kan begitu. Tapi kalau lu moro-moro jam 6, itu berarti ngajinya bisa menikmati. Sama kayak sampean deres itu. Jika nunggu 5 menit, wis merasa suwe men. Itu berarti belum terbentuk, tidak menikmati ngajinya. Tapi kalau ngaji kurang, ya Allah kok cepet men waktu itu, pengen ngaji lagi, itu luar biasa. Harapannya santriwati hufat itu yang kedua ini. Kayak nunggu sak jam, rasanya baru ngaji 5 menit, sehingga kurang terus. Kayak orang yang hobi nonton bioskop, nonton film di bioskop maksudnya, bukan nonton bioskop ya. Kalau nonton bioskopnya nanti berhenti di depan bioskop nonton, lihat. Kamu ngapain? Nonton bioskop. Ya itu kan bahasa-bahasa majas mursal namanya. Nonton televisi, makanya nonton. Berarti yang dilihat acara yang ada di dalam televisi. Bukan, TV-nya kan sudah ada, listriknya tidak dicolokin. Kamu ngapain? Saya lihat TV kalau itu, bukan nonton. Tapi lihat TV. Oke, kita lanjutkan. Walau tayammama seandainya bertayamum sapa junub, sapa orang yang junub, wa sholat dan sholat sapa orang yang junub, wa qara'a dan membaca, kemudian ono orang yang junub sudah tayamum, atau orang yang haid juga ini. Orang yang haid atau junub mau mandi, tidak ada air, akhirnya tayamum. Kemudian sholat. Kemudian deres. Di tengah-tengah deres, tiba-tiba air melimpah atau melihat air. Tsumma ra'a, kemudian melihat sapa junub atau haid ma'an ing air. Yalzamu maka wajib hu ing junub atau haid apa isti'maluhu menggunakan air. Untuk apa airnya? Apa? Untuk bersuci, untuk mandi besar. Fa'innahu maka sesungguhnya orang yang junub atau haid iku yahrumu haram alaihi baginya, yaitu bagi orang yang junub atau haid apa al-qiraatu deres ngaji, wa jami'u ma yahrumu alal junubi, dan segala sesuatu yang haram bagi orang junub hatta yautasila sampai dia melakukan mandi besar, sampai dia melakukan mandi wajib. Jadi kalau sudah melihat air, jangan diteruskan ngajinya, sholatnya. Umpama ada orang yang haid, nyari air tidak dapat, akhirnya tayamum. Setelah sholat, dia sambung dengan deres. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Umpama
Yaquluna rabbana terus. Merono banyu. Bapak wis nanggung tak tutupno satu halaman. Nggak boleh, maka harus berhenti. Di ayat itu ya sudah sampai Rasul ayat sampai berhenti, mulutnya diam. Ini kalau niat tilawatil Quran. Termasuk niat tadi itu niat zikir pun kalau itu yang dibaca adalah Al-Quran, kok sudah melihat air, maka harus disudahi, dia harus mandi wajib dulu. Karena airnya sudah ada. Faham? Oke. Nggak boleh nanggung satu juz lagi, dosa. Berarti sama dengan orang yang dalam kondisi hadas besar, dia sudah jelas-jelas sudah bisa suci. Beda dengan yang tadi konteksnya ya, kalau tadi kan haidnya masih jalan. Kalau ini haidnya sudah suci, sudah berhenti darah haidnya. Maka dia harus segera mandi. Oke. Lanjut. Walau tayammama wa shalla wa qara'a thumma arada tayammuma li hadatsin aw li fariidatin ukhra aw li ghairi dzalika fa innahu la tahrumu alaihi al-qira'atu 'ala al-madhhabi sahihil mukhtar. Faham ya? Sudah paham, enggak usah diarteni. Ya wis. Walau tayammama, seandainya bertayamum. Seandainya bertayamum sopo orang yang junub atau orang yang haid yang sudah suci dari haidnya tadi, tapi hadasnya karena haid tadi, hadas besarnya. Wa shalla, kemudian salat. Wa qara'a, kemudian deres membaca Al-Qur'an. Tsumma arada at-tayammuma, kemudian hendak bertayamum lagi. Li hadatsin, karena hadas kecil, karena batal tayamumnya tadi. Ada orang tayamum lalu batal, kemudian dia tayamum lagi. Atau mau melaksanakan sholat, tadi sudah masuk waktu asar, dia kan harus tayamum lagi. Au li fariidatin, atau untuk melakukan ibadah sholat wajib. Li fariidatin ukhra yang lain, zuhur, asar. Maka asar itu masuk fariidah yang ukhra. Au ghairi dzalika, ini jamnya cocok apa kecepatan apa kelambatan? Cocok. Berarti ikut jam ini ya, 5 menit lagi ya. Mohon maaf ya, sampean selak sibuk ya? Enggak? Oh ya wis. Au li ghairi dzalika, atau untuk selain itu. Fa innahu maka sesungguhnya fa innahu maka sak temene kelakuan iku la tahrumu, tidak haram alaihi bagi orang yang junub atau haid. Apa al-qiraatu, membaca Al-Qur'an. Alal madhhabis sahihil mukhtar, menurut madhab yang benar dan mukhtar, terpilih. Maksudnya kalau ada orang yang tayamum lalu sholat, lalu deres, kok ingin tayamum lagi, memperbaharui tayamumnya, maka tetap tidak ada masalah, boleh membaca Al-Quran. Walaupun wafihi wajhun, wafihi ing dalam masalah ini, wajhun utawi ada satu pendapat, li ba'di ashabi Syafi'i, pendapatnya sebagian pengikut Imam Syafi'i, katanya annahu la yajuzu, bahwasannya tidak boleh. Lawang pendapat tadi yang pertama saja, kalau hadas kecil saja selama dia belum melihat air maka boleh deres, boleh ngaji. Tapi ada pendapat lain yang menyatakan tidak boleh. Wal ma'ruf utawi pendapat yang terkenal iku al-awwalu, yang pertama, yang menyatakan boleh. Bulat ya masalah fikih ini. Jadi di At-Tibyan ini juga masalah fikih. Karena Imam Nawawi itu juga seorang yang faqih, yang betul-betul ahli fikih.
karyanya kitab Imam An-Nawawi di bidang fikih juga banyak. Syarahnya Al-Muhadzab ya, itu juga. Oke, kita lanjutkan. Amma idza lam yajid al-junubu. Amma adapun agak cepat ya sampai titik lah, sampai akhir paragraf sebelum faslun ini. Biar ngajinya dapat agak banyak ini. Faslun amma idza lam yajid, amma adapun utawi idza lam yajid apabila tidak mendapatkan sopo al-junubu orang yang junub ma'an ing air. Wala turaban dan juga tidak mendapati debu yang untuk tayamum. Wala turaban dan juga tidak mendapati debu yang untuk tayamum. Fa innahu maka sesungguhnya junub, orang yang junub iku yusolli, tetap melaksanakan sholat. Ini saking pentingnya sholat. Tapi sholatnya adalah lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu. Ala hasbi halihi, sesuai keadaannya orang yang junub, sesuai dengan kondisi orang yang junub. Berarti kan dia tidak tayamum, tidak dapat air, jelas tidak bisa mandi, ya kan? Tidak dapat debu, jelas tidak bisa tayamum. Gimana berarti? Maka dia tetap wajib sholat. Tapi sholat untuk lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu. Bedanya begini, Rek. Kenapa sih kok harus ada sholat lihurmatil wakti? Karena kalau sudah sholat lihurmatil wakti, umpama belum masuk waktu berikutnya kok orang ini meninggal, maka dia sudah dihukumi melaksanakan sholat. Tapi kalau dia mendapati air, ya sholatnya harus ngulang. Karena sholatnya tadi hanya lihurmatil wakti. Maka harus sholat lagi. Tapi kelebihannya, kalau dia meninggal, belum sempat mandi, kan berarti belum sholat yang sesungguhnya. Maka dia tidak dihitung hutang sholat. Sholatnya sudah dianggap lunas. Berarti dia sudah punya tekad untuk lihurmatil wakti. Sama kayak orang jamak itu loh, Rek. Kenapa kok dalam mazhab Syafi'i itu orang kalau mau jamak sholat jamak takhir, saya sudah pergi melebihi jarak yang sudah dibolehkan untuk jamak. Karena ada gandengannya, zuhur, asar, maghrib, isya. Saya mau sholat zuhur tapi nanti di sana saya niati takhir. Kenapa harus niat di awal di waktu sholat zuhur? Karena umpama belum nyampe sana, kok orang ini meninggal, maka di sini sudah dicatat dia sudah tidak punya hutang sholat. Itu kelebihannya. Makanya harus niat jamak takhir, niatnya di waktu sholat yang pertama. Paham ya? Kalau jamak takdim ya tidak perlu kan, takdim kan berarti yang belum masuk waktunya sudah dilakukan sholatnya ketika di waktu yang pertama. Waduh, kurang 1 menit nutut tagak ini. Wa yahrumu alaihi, wa yahrumu dan tetap haram alaihi ing atase junub apa al-qiraatu membaca Al-Qur'an kharijas shalah, di luar salat. Kan berarti statusnya hukumnya dia tetap punya hadas besar, makanya tidak boleh membaca Al-Qur'an. Wa yahrumu alaihi, wa yahrumu dan haram alaihi bagi junub apa an yaqra'a fis sholati, membaca ayat Al-Qur'an di dalam salat. Apa an yaqra'a fis sholati, membaca ayat Al-Qur'an di dalam salat ma ing sesuatu zada yang berlebih ala fatihatil kitab, yaitu ing atase fatihatil kitab. Artinya ketika dia sholat bihurmatil wakti itu hanya boleh membaca Al-Qur'an itu surat Fatihah tok, tidak usah baca surat pendek, jadi hanya Fatihah tok. Lalu pertanyaannya, wahal yahrumu, apakah haram alaihi bagi seorang junub apa qiraatul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah? Fihi wajhani, fihi ing dalam hal ini, wajhani utawi fihi iku ing dalam hal ini, wajhani utawi 2 pendapat. As-sahihul mukhtar, utawi yang benar yang terpilih, annahu bahwasannya junub yang tadi itu, yang mau mandi besar tidak mendapatkan air, juga tidak mendapati turab, sehingga tidak bisa tayamum. Annahu la yahrumu, tidak haram, artinya berarti boleh membaca Fatihah saja. Bal yajibu, bahkan wajib.
Karena kenapa? Fa inna sholata, karena sesungguhnya salat, maka sesungguhnya salat iku la tasihhu, tidak sah apa salat illa biha, kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau Fatihah itu wajib dalam salat. Makanya itu berdasarkan sabda Rasulullah, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Beda kasus ketika jadi ada makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk itu yang ketinggalan. Imam masih ruku', maka makmum cukup baca bismillah karena Fatihahnya sudah diwakili imam. Tapi masbuk. Tapi kalau masbuk buatan itu begini. Imam sudah takbir, sampai njek guyon naik. Akhirnya tidak nutup baca Fatihah, itu tidak bisa. Karena kesalahan Anda, sehingga Anda menjadi masbuk gara-gara guyon sebelum sholat. Tapi kalau masbuk beneran, udah cepet-cepet, seret, habis wudhu, seret, lari. Di sini sudah ruku. Tapi kalau sudah iktidal, sudah tidak dihitung 1 rakaat. Berarti nanti Anda harus nambah. Paham ya? Oke. Waduh. Ya apa, sudah tadi ini? Apa sampai titik? Tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, agak cepat. Fa inna sholata la tasihhu illa biha wa kama jazat as-sholatu li daruratin ma'al janabah tajuzul qira'atu. Sebagaimana boleh melakukan sholat li daruratin karena adanya kebutuhan, karena adanya darurah, ma'al janabati, bersama dalam kondisi jinabat, artinya dalam kondisi orang yang sedang junub tadi, tajuzu maka boleh opo al-qira'atu membaca ayat. Tapi dibatasi hanya surat Al-Fatihah. Wathani la yajuz, wathani utawi yang pendapat yang kedua iku la yajuzu, tidak boleh. Bal akan tetapi yakti mendatangi sapa junub, artinya membaca bil azkari kelawan zikir. Jadi yang boleh hanya membaca zikir, tidak boleh membaca surah Al-Fatihah. Allati ya'ti biha al-ajiz, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang al-ajiz, orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah. Kan ada orang itu yang nggak bisa membaca Fatihah, maka sholatnya gimana? Ya cukup membaca zikir, tapi tetap wajib belajar dia. Tapi ini hampir jarang. Kalau yang ada itu baca Fatihah tapi masih ada kelirunya, itu mungkin. Tapi lagi iso muni belas wis kenemenen itu. Ya mungkin orang yang mu'alaf, tidak pernah belajar ngaji, lalu baru belajar, dia tetap wajib sholat, tapi yang dibaca ya masih zikir-zikir saja. Lah, alladzi la yahfadzu syai'an minal Qur'an, orang yang tidak mampu baca, yang memang tidak hafal sesuatu pun dari Al-Qur'an, termasuk tidak hafal surat Al-Fatihah. Nah, di sini tidak mungkin tidak hafal Al-Fatihah. Sampai ambil merem, ambil nyeleot Al-Fatihah, insya Allah tidak keliru. Tapi kalau baca idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu, ambil ngantuk-ngantuk iso keliru. Li'anna hadza, karena sesungguhnya hal ini iku ajizun, berhalangan, orang yang berhalangan syar'an, secara syar'i. Apa halangan secara syar'i? Tadi itu junubnya sudah mau mandi suci tapi tidak nemu air, tidak nemu debu, sehingga itu namanya ajiz secara syar'i. Fasara, maka jadi opo ajiz yang syar'an iku kal ajiz hissan, seperti orang yang terhalang hissan secara fisik, secara indera. Wasawab al-awwal, kalau Imam Nawawi mengikuti pendapat yang pertama, boleh baca bagian dari Al-Quran hanya surat Fatihahnya saja, tidak pakai membaca surat yang lain. Wa hadhil furu'ul lati dzakarnaha yahtaju ilaiha wallahu a'lam bissawab. Ini sampai titik tadi penjelasannya. Kalau ini hanya penutup dari penjelasan yang di atas, lalu kita akan masuk ke bab berikutnya, faslun. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa talibatina min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk
waj'alna wa iyyahum minal ladzina istafaita min ibadika alladzina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi'idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhiran al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.